Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Febrianti dari kelas 2 PKD 3 dengan NIM 9620220057. Jadi pada mata kuliah saya ini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan aplikasi Excel, yaitu dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dan IF. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan aplikasi Excel, fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP, dan IF. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang VLOOKUP, yang dimana VLOOKUP sendiri, di sini saya sudah menyediakan tabel yang berisikan nomor barang, nama customer, nama barang, sama harga satuannya. Jadi yang saya akan masukkan di bagian VLOOKUP ini adalah nama barang, yang dimana di sini saya sudah menyediakan nomor barang sama nama barang tersebut. Nomor barang dari varian bakso aci saya yaitu 101 ada bakso aci daging sapi, 102 ada bakso aci daging ayam, dan 103 bakso aci varian seafood. Biar kita tahu nama-nama customer yang memesan eh, varian-varian apa saja yang mereka pesan di dalam tabel tersebut. Baik, kita masukkan saja langsung rumusnya. Di sini saya menggunakan kata kunci dari nomor barang. Baik, kita klik di sini sama dengan, lalu VLOOKUP, eh, lalu buka kurung. Di sini kita masukkan nomor barang karena di sini kita menggunakan lookup value atau kata kunci yang akan kita gunakan. Kita masukkan di sini nomor barang yaitu B B3, lalu kita kasih titik 2 untuk mencari table array, titik 2. Lalu kita blok di bagian tabel referensi ini yang sudah ada nama barangnya. Kita blok, lalu kita klik F4. Jangan lupa setelah klik F4, kita kasih dolar setelah titik 2B3. Kita kasih dolar, lalu di sela-sela G3 itu kita kasih dolar juga. Lalu di bagian H5, dari tabel G3 sampai dengan tabel H5. Setelah titik, itu kita kasih dolar juga. H5, kita kasih dolar di sela-sela antara H dan 5. Call index number. Artinya itu dari tabel referensi kita ini, ada berapa tabel yang tertera pada data-data tersebut. Nah, di sini tuh ada nomor barang dan nama barang saja. Ada berarti ada dua tabel. Jadi kita masukin di sini indeks numbernya itu ada dua karena kita menggunakan dua tabel saja. Maksudnya dua kolom. Lalu kita kasih titik 2, koma titik, dan di sini kita disuruh pilih range lookup. Biasanya karena ini vertical lookup dan vertical lookup sendiri itu adalah rumus yang digunakan pada Microsoft Excel untuk membaca tabel lain secara vertikal. Karena kita mencari data yang kita inginkan, kebetulan kita mencari data yang betul-betul kita inginkan agar eh, tabel tersebut terpenuhi, jadi kita menggunakan fast saja ya. Kita klik yang fast di sini. Lalu kita tutup kurung. Lalu klik enter. Nah, di sini sudah muncul 101 nama barangnya atas nama customer Fikri, nama barangnya bakso aci daging sapi, sesuai ya sudah di tabel referensi kita. Lalu
pada bagian kolom ini kita klik 2 kali menurun ke bawah. Nah, langsunglah muncul data-data nama barang dari pemesan nama customer tersebut. Kita cek apakah sudah sesuai dengan nomor barangnya sama nama barangnya apakah sudah sesuai ya. 101 bakso aci daging sapi. Kita lihat di data referensinya. Ya benar 101 nama barangnya bakso aci daging sapi. Terus 102 itu atas nama customer Widya. Pemesan nomor nomor barangnya 102, nama barangnya bakso aci daging ayam. Ya benar. Lalu nomor barang dari 103 kita cari di sini atas nama customer Citra. Nama barangnya bakso aci seafood. Benar ya. Data yang sudah kita masukkan ini sudah benar dari vertical lookup sendiri. Baik, jadi seperti itu data vertikal. Dia itu vertikal tuh yang menurun ke bawah setiap kolom-kolomnya. Jadi fungsi dari vertical lookup sendiri itu digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu selama salah satu tabel memiliki bidang yang sama. Memiliki dari bidang yang sama dengan yang lainnya. Jadi kita sudah mempunyai tabel yang menurut kita sudah eh, bisa digunakan untuk referensi dan memasukkannya ke dalam tabel vertikal, yaitu tabel yang kolomnya menurun. Seperti itu. Dan kegunaan dari tombol F4 tadi untuk mengunci sumber data agar tidak berubah atau bergeser saat dipindahkan ke tabel lainnya. Jadi tadi saya sudah menggunakan eh, tombol F4 untuk mengunci eh, nomor barang dan nama barang tersebut. Setelah saya blok, lalu saya klik F4 tadi. Lalu saya memasukkan pada tabel, memasukkan nomor-nomor indeksi atau tabel array supaya tabelnya tidak bergeser atau tidak pindah ke tabel lainnya. Nah, VLOOKUP sendiri itu sangat mudah digunakan. Eh, Justru orang-orang karena termasuk mudah untuk digunakan. Oke, lanjut kita ke horizontal lookup. Baik, saya lanjutkan. Di sini setelah vertical lookup, yaitu data dari nama barang, dengan menggunakan kata kunci dari nomor barang. eh, Lalu lanjut, di sini saya akan melanjutkan dari mencari harga satuan dari tabel saya. Jadi di sini saya menggunakan horizontal lookup yang dimana sudah saya buatkan data referensinya yaitu ada nomor pemesanan dan harga satuan. Nomor pesanan sendiri yaitu ada 101, 102, 103 yang dimana itu kita jadikan jadi kata kunci atau dari nomor barang yaitu ada 101 ada bakso aci daging sapi, 102 bakso aci daging ayam, 103 bakso aci seafood varian itu ya maksudnya. Lalu dengan harga satuan dari harga 101 itu ada 20.000, harga 102 itu ada 15.000, 103 itu 25.000. Maksudnya harga harga penjualannya. Di sini saya menggunakan horizontal, tuan. Lookup sendiri adalah rumus yang dapat digunakan untuk mencari data yang disusun secara horizontal. Jadi bisa dilihat sendiri, saya sudah membuat tabel secara horizontal, yaitu menyamping, menyusun ke samping. Kalau vertikal tadi kan menurun ke bawah, sedangkan horizontal dia ke samping, ke arah samping. Lalu
fungsi lookup sendiri itu adalah untuk pembacaan tabel di mana dua atau lebih tabel mempunyai data yang saling dihubungkan. Sama halnya seperti vertical lookup. Jadi kayak antara dua tabel tersebut kita mampu atau kita eh, bisa mendapat kita bisa meng-cross-check data-data sesuai dengan yang kita inginkan. Rumusnya, teman-teman. Jadi di sini kita klik sama dengan, lalu kita masukin lookup, lookup, lalu titik koma, salah, buka kurung. Lalu kita masukkan di sini rumusnya ada lookup value atau data referensi yang ingin kita masukin. Jadi sini saya menggunakan nomor barang 101 yaitu B3. Langsung saja kita klik titik koma. Habis itu kita masukin, kita blok dari H7 sampai dengan B8. Jangan lupa klik F4 setelah kita blok agar datanya tidak bergeser. Jadi kita klik F4 lalu jangan lupa diberi tanda dolar. Shift dolar. Di sela-sela H7 juga kita beri dolar. Setelah sebelum J7 kita beri dolar, sebelum J kita beri dolar, setelah J kita beri dolar juga. Lalu eh, kita masukin titik koma lagi. Habis itu di rumusnya kita masukin raw index number. Nah, karena tadi vertical number eh, itu dia kolom menurun, jadi kita masukin berapa tabel eh, yang digunakan pada tabel menurun tersebut. Karena ini horizontal, jadi kita eh, melihat berapa kolom dan harga satuan. Langsung saja kita klik dua di sini. Setelah rumus referensi tadi, kita masuki dua. Lalu titik koma lagi untuk mencari exact match-nya. Yang dimana data yang benar-benar kita inginkan agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Kita langsung klik yang false, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, teman-teman di sini sudah muncul harganya ya. Kita cek saja dulu sebelum kita eh, klik dua kali ke bawah agar secara otomatis harganya tertera. Kita cross check dulu data ini ya. Udah benar nomor barang itu 101 seharga 20.000. 101 itu ada bakso aci daging sapi. Benar ya? 101 bakso aci daging sapi harganya 20.000. Langsung saja kita klik dua kali ke bawah. Ada harganya sudah langsung tertera ya teman-teman. Seharga 101 itu atas nama customer Fikri. Nama barangnya yang dia pesan itu ada bakso aci daging sapi dengan harga 20.000. Antara VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama sama rumusnya, cuman tabelnya saja yang berbeda. Kalau vertikal dia menurun ke bawah, yaitu tabel-tabel yang menurun ke bawah seperti ini. Nama barang, nama customer, nama barang, harga satuan. Sedangkan horizontal, dia yang menyamping. Datanya yang menyamping atau tabelnya yang menyamping. Baik, penjelasan yang ketiga yaitu fungsi dari if. If sendiri itu adalah salah satu fungsi logika untuk mengembalikan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika kondisi salah. Contohnya di sini if tunggal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu if tunggal, yang dimana jika lebih dari 500 itu menang, jika kurang dari 500 itu kalah. Jadi di sini saya menggunakan data yang dimana data-data pemenang perlombaan band. Saya menggunakan data-data lomba band. Jadi poin yang saya gunakan itu jika menang, lebih dari 500 dia menang.
Jika kurang dari 500 itu kalah. If adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression. Jadi di sini saya menggunakan data band eh, karena saya bisa mengetahui yang mana menang dan yang mana yang kalah ya di sini. Dan di sini saya menggunakan poin jika lebih dari 500 itu dia menang dan jika kurang dari 500 itu kalah. Kita klik sama dengan. Lalu kita masukin rumusnya itu if, kita pilih if. Lalu kita cari logical testnya itu eh, poinnya ya, poinnya itu ada di C2. Lalu kita masukin poinnya jika lebih dari 500. Kita masukin jika lebih dari 500. Kita klik 500 poinnya ya. Poin yang saya gunakan untuk menentukan antara menang dan kalah. Lalu kita klik titik koma karena di komputer saya menggunakan tanda titik koma untuk memisahkan antara rumus satu dengan rumus yang lainnya. Jadi sesuaikan dengan komputer masing-masing. Cuman di komputer saya menggunakan titik koma. Lalu kita masukin rumus menang. Menang dulu ya. Karena kita ingin mencari menang. Kita klik tanda petik 2 di atas. Tanda petik 2, lalu kita klik menang. Menang. Lalu kita klik tanda petik 2 lagi. Habis itu kita beri tanda titik koma lagi. Lalu kita beri tanda petik 2 di atas untuk mencari menang atau kalahnya. Lalu kita klik kalah. Nah, jadi membedakan antara menang dan kalah. Lalu kita klik tanda petik 2 lalu tutup kurungnya. Lalu kita enter. Karena di sini saya sudah membuat strategi yang menang bandnya siapa dan yang kalah bandnya siapa. Jadi langsung saja di sini yang band pertama Bandits itu menang ya, teman. Nah, karena ini datanya langsung ya, maksudnya dia udah ya teman-teman bisa dilihat ada 3 pemenang dengan perolehan nilai 700. Sudah jelas lebih dari 500 ya poinnya. Lalu yang kedua itu ada NCT 127 poinnya 600. Sudah jelas lebih dari 500 ya, teman-teman. Dan yang ketiga itu ada Super Junior. Poinnya lebih dari 500, yaitu 550. Jadi dari 10 peserta saya mengambil 3 pemenang. Baik, kita lanjut di if ganda, penggunaan if ganda ya teman-teman. Di sini saya masih menggunakan data dari pemenang lomba band. Jadi saya menggunakan data lomba-lomba band. Saya masukin tabelnya itu ada aransemen penilaian saya itu 200. Lalu harmonisasinya band itu 200 juga. Kekompakannya nilainya 300. Terus yang melo itu ada 180. Yang City 127. Band-band tersebut ada aransemen, harmonisasi, sama kekompakan. Kita gabungkan ya, yang mana menang atau kalahnya lagi. Jadi sini kita menggunakan rumus if ganda. Kita klik sama dengan if, lalu buka kurung. Kita klik N, karena ini if ganda jadi kita menggunakan N. Lalu kita cari logikal satunya, yaitu H2. Lalu jika lebih dari 100, karena kita menggunakan kan.
lalu titik koma, lalu kita ambil I2, lalu tanda jika lebih 100, lalu titik koma, lalu kita klik kolom J2, lalu kita kasih tanda jika lebih dari 100. Lalu kita tutup kurung, lalu beri tanda titik koma, lalu klik tanda petik 2 di atas. Lalu karena kita ingin mengetahui yang menang dan yang kalah siapa dari penilaian keharmonisasian, aransemen sama kekompakan penilaian jurinya. Jadi kita masukin lagi menang atau kalah ya. Setelah tutup kurung itu ada titik koma, lalu beri tanda petik dua di atas, lalu kita klik jika dia lebih dari 100, maka beri dia menang. Beri dia menang. Lalu kita beri tanda petik 2, lalu beri tanda titik koma lagi. Jika dia tidak lebih dari 100, maka beri dia kalah. Kita beri tanda petik 2, lalu kita klik kalah. Lalu kita tutup dengan tanda petik 2 di atas, lalu kita tutup kurung. Lalu enter. Nah, langsung ada hasilnya ya teman-teman. Karena tadi di if tunggal kita sudah mengetahui yang menang dan kalahnya siapa. Kita cross check lagi datanya ya teman-teman di sini. Apakah sesuai dengan penilaian if ganda dan if tunggal. Yang pemenangnya siapa dan yang kalah siapa. Baik, kita langsung klik 2 kali. Baik teman-teman, ini sudah muncul poinnya yang dimana poin dari if ganda sendiri jika lebih dari 100 maka dia menang. Hasil dari poinnya jika dia kurang dari 100 maka dia kalah. Ya teman-teman ya. Baik, sudah saya jelaskan tentang vertical lookup dan horizontal lookup. Yang dimana vertical lookup itu datanya secara menurun, menurun seperti itu, seperti ini, menurun datanya ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada rumusnya. Dan horizontal lookup itu seperti ini, dia menyamping. Lalu ada if pada Excel itu juga if tunggal jika logiknya hanya satu dan yang dicari cuman hanya yang benar dan salah atau menang dan kalah. Dan di sini saya menggunakan data band, perlombaan band, yang dimana jika poinnya lebih dari 500, maka dia menang. Jika poinnya kurang dari 500, maka dia kalah. Seperti ini. Karena dia C3 itu kurang dari 500, maka dia kalah. Jadi langsung tulisannya di sini kalah. Lalu ada if tunggal, yang dimana di sini saya menggunakan data dari if sebelumnya, data if sebelumnya itu data tunggal, yang dimana di sini ada penilaian, masing-masing ada aransemen, harmonisasi, kekompakan, ya. Dengan poin yang saya tujukan itu lebih dari 100 atau kurang dari 100. Jika dia lebih dari 100, contoh, jika lebih dari 100, maka menangkan. Jika tidak lebih dari 100 atau jika kurang dari 100, maka kalah. Datanya kalah seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan eh, pada tugas saya kali ini, yaitu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.